sudah berada di lokasi Pemda, yang mana kita mendapatkan beberapa laporan dari warga sekitar bahwasannya di sini terjadi beberapa kejadian misteri. Untuk itu kita telusuri sekarang. Oke, ikutin. Ini adalah sebuah lokasi yang akan kita telusuri. Di dalamnya kita lihat apa yang ada di dalam, sesuai dengan laporan-laporan para warga yang ada di sekitar. Yuk kita masuk. Satu aku sekali itu, ah serius lo? Nggak ada apa-apa lah. Ya takut, gue takut cuy. Santai aja. Gue mau badan gede takut cuy. Santai aja, nggak ada apa-apa. Bener. Ya kita kata. Yakin ya? Oke. Tutup sendiri. Yakin lah. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Tenang aja. Oke. Yang penting gak jahil sama kita. Ada sesuatu di situ. Tapi terbang kali. Gila. Bener aja. Yakin dong? Yakin kan dong? Yakin kita ke ruangan sebelah ini. Kayaknya kita nggak bisa lagi masuk ke dalam karena yang saya rasakan ini energinya sangat kuat. Bau juga nih. Ya lumayan. Bau sakit. Jadi kita biar cari aman aja ya, cari aman. Jadi kita ini lumayan kuat sih. Ya jangan sekali. Kalau kita ini ya. Lu mau lihat jadwal nggak? Lu pengen lihat nggak? Ayo sebentar aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa sih. Bener aman ya? Aman. Gue dulu ya. Ayo, benar ya? Iya. Masih penasaran? Enggak. Dari yang ada pulang ya? Udah. Iya, jangan pulang dulu kan masih ada gitu yang dulu. Ya, masih nggak ada. Oke. Yang kayak gitu ya? Ya. Langsung. Ya. Dan jalan biasa aja. Ini cocok nih, pas di tempat ini. Pas nih. Ngapain? Saya di sini mau mencari data.
Kamu siapa? Nama saya Sri Babang ke-17. Yang benar? Nama saya Babang Fitri, Pak. Keperluannya apa sini? Saya mau mencari data, Pak. Data kelahiran dan data kematian penduduk. Buat apa? Buat data desa, Pak. Karena di desa itu kurang lengkap, Pak. Jadi gini nih bang, bang ya, bang. Iya, Bang, Pak. Jadi begini, Iya. saya kasih tahu, Iya, Pak. nyari data tunggal harus begini. Iya. Cukup datang ke kantor BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Sukamahi, Komplek Pemda. Iya, Pak. Nggak usah, nggak perlu yang beginian. Iya. Cukup datang ke sana. Cuma sekarang kan kondisinya lagi pandemi, Iya. gitu kan. Di kantor juga nggak ada orang, pada WFH. Iya. Bang cukup lihat di sini nih webnya nih. Gimana, Pak? Gini webnya nih. Iya. bps.go.id. Di situ Bang bisa lihat data ada data apa saja di sana. Iya, Pak. Nah sekarang udah cukup, kamu Iya. pulang sekarang. Iya, Pak. Iya. Coba. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, rokok saya, Pak, ketinggalan, Pak. Oh, Pak. Rokok biarin di sini. Kamu pulang kan? Oh, iya, Rokok Pak. di sini. Iya. Ada aja. Ya data kayak begituan. Lumayan. Ada apa manggil-manggil saya? Gak tahu apa, saya lagi sibuk. Ada yang nyari data. Siapa yang nyari data? Si bang itu juga gitu dah rumahnya rumah panjang. Terus apa? Dia bakar rumahnya di sini. Emang butuh data apa? Katanya sih data kematian dan data kelahiran penduduk yang ada di tingkat desa. Menurut dia data tersebut masih kurang wajar, ya, kurang lengkap. Kira-kira di mana ya? Aku arahin ke sini sih. Kira-kira bener nggak ya? Emang sebenarnya data kematian dan kelahiran itu gimana sih? Tolong jelasin. Mau aku jelasin? Baiklah, dengarkan wahai manusia hina. Hihihihihihi. Tapi matikan dulu itu rokoknya. Aku nggak suka. Merokok itu berbahaya untuk kamu. Tahu nggak? Kecuali kalau kamu pengen cepet-cepet bisa bareng aku. Hihihihihi. Coba tolong jelasin lagi dong. Mortalitas atau kematian. Mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, baik tua, muda, kapan, dan di mana saja. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Menurut konsepnya, terdapat 3 keadaan vital, lahir hidup, lahir mati, dan mati, yang masing-masing bersifat mutually eksklusif. Artinya, ketiga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, seperti denyut jantung, denyut nadi, bernafas, pergerakan otot yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kasus kematian, terutama dalam jumlah berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai kematian juga diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana seperti jumlah absolut. Contohnya jumlah kematian di kota A pada tahun 2010 sebesar 2.000 jiwa sampai dengan yang cukup kompleks. Ngantuk juga nih, kayaknya buat tiduran enak nih Pak. Sakit banget. Perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya suatu angka tunggal saja. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus untuk mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih mudah membandingkan antar waktu atau antar daerah, banyak ukuran kematian yang menggunakan ukuran angka atau rate maupun rasio. Nah, ini bermacam-macam indikator mortalitas atau angka kematian yang umum dipakai. Antara lain,
kasar atau crude death rate atau CDR. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Kedua, angka kematian menurut kelompok umur atau Age Specific Death Rate atau ASDR. Angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Ketiga, angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Keempat, angka kematian balita usia 0 sampai 4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Kelima, angka kematian anak atau AKA usia 1 sampai 4 tahun. Angka kematian anak adalah jumlah kematian anak berusia 1 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. Keenam, angka kematian ibu atau AKI. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Ketujuh, angka harapan hidup atau life expectancy. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Sumber data mortalitas idealnya data kematian yang diperoleh dari hasil registrasi vital karena menyajikan data kematian secara langsung. Namun, data registrasi di Indonesia masih belum dapat menyajikan data kematian secara lengkap, sehingga dipakai dari beberapa sumber data kematian, antara lain 1. Dari data sensus penduduk, 2. Dari data survei, salah satunya yaitu Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI. Ketiga, sumber data lain seperti rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk semua para sobat data. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Woi, dijelasin malah tidur. Mau aku lanjutin nggak? Atau kamu ingin berikan kupingmu buat kucingku? Iya. Maaf. Aku ini udah mengorbankan waktu abadiku cuma untuk datang ke sini. Kamu paham nggak? Makasih ya atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Hah? Buat semua? Buat gua aja kali. Emang apa sih urusanmu kesini? Ini rumah Pak Devi tahu, bukan hotel murahan. Terus maumu apa lagi? Maaf tadi kecapean, kelelahan di sini tiduran ternyata enak juga. Kebablasan. Sebenarnya sih ya sekalian di sini karena memang situasinya ini udah ada obat. Katakan aja tunggu dapat YP. Apa? Dasar manusia hina. Kalau ingin kaya, kerja yang benar. Ngapain kata saya? Emang saya punya duit? Sudah, pulang sana. Udah mau subuh tahu, sholat, cepat pulang. Ya baik, makasih ya atas informasinya. Tunggu. Apa itu? Rokok. Yang itu tinggalin di sini. Kalau kamu cepat pergi dari sini. Ini aja ya, satu ya. Bikin kesel aja. Woi. Kalau sudah sebegitu, saya pamit dulu ya teman-teman. Like and subscribe ya.